Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisya Putri Rahmadiani dengan NIM 22108020114. Tujuan saya membuat video yaitu untuk memaparkan materi manajemen inovasi yang mengenai creative thinking. Yang pertama yaitu creative thinking. Nah, creative thinking di sini ada sistem komunikasi intrapersonal. Nah, sistem komunikasi intrapersonal di sini ada 4. Yang pertama sensasi, kedua persepsi, yang ketiga memori, yang keempat berpikir. Nah, untuk sensasi yaitu proses menerima informasi melalui indera dan meneruskannya ke otak untuk ditafsirkan. Nah, untuk persepsi yaitu sebuah kesimpulan sementara yang telah terjadi. Nah, untuk memori yaitu sebuah ingatan tentang sebuah suatu hal yang dilakukan. Untuk berpikir, asal katanya adalah pikir. Nah, menurut KBBI berarti akal budi, angan-angan, ingatan, dan pendapat atau pertimbangan. Nah, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Menurut Freud L. Lotz, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Nah, sementara itu menurut Paul Musin dan Mark Rosenzweig, berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan terhadap konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir melibatkan lambang, visual atau grafis. Untuk macam-macam berpikir yaitu ada 2, yaitu yang pertama berpikir austik atau melamun, yang kedua berpikir realistik. Nah, berpikir austik itu orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi, contohnya menghayal. Yang kedua berpikir realistik atau nalar, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah, untuk berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal umum menuju hal khusus. Kalau berpikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal khusus untuk menarik kesimpulan umum. Nah, yang terakhir berpikir evaluatif. Nah, berpikir evaluatif ini yaitu berpikir yang menganalisis, menilai, dan menginterpretasi informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai mazhab pemikiran. Nah, mazhab pemikiran di sini ada 6. Untuk yang pertama yaitu idealisme, yang kedua materialisme, yang ketiga dualisme, yang keempat empirisme, yang kelima realisme, yang terakhir adalah fenomenalisme. Nah, untuk idealisme adalah sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta nilai pada nilai termasuk kepercayaan. Untuk materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Untuk selanjutnya yaitu dualisme. Nah, apa sih dualisme? Dualisme adalah paham atau ajaran yang mengatakan adanya dua sisi yang saling bertentangan atau dua substansi yang berdiri sendiri. Untuk selanjutnya yaitu empirisme. Empirisme adalah suatu atiran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Nah, untuk yang rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Untuk yang terakhir yaitu fenomenalisme.
Fenomenalisme adalah teori filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Untuk materi selanjutnya yaitu indikator creative thinking. Nah, indikator creative thinking di sini ada 4. Yang satu adalah kelancaran berpikir, yang kedua originalitas, yang ketiga keluasan berpikir, yang keempat elaborasi. Yang pertama yaitu kelancaran berpikir. Apa sih yang menjadi seseorang itu menjadi berlancar berpikirnya? Karena seseorang itu menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Nah, dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas. Untuk yang kedua adalah originalitas atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Untuk yang ketiga adalah keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Nah, untuk yang terakhir yaitu elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Mengapa sih seseorang harus berpikir kreatif? Karena yang pertama untuk melihat suatu objek dengan cara yang berbeda. Yang kedua supaya lebih efektif menemukan solusi masalah. Yang ketiga memiliki faktor pembeda. Yang terakhir dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat.